Oke, selanjutnya saya minta tolong sebelum saya menjelaskan tentang kriteria penilaian kolaborasi khususnya untuk TIK, saya mengingatkan untuk tugas yang belum selesai. Saya mohon maaf, flash disk saya ketinggalan. Tadinya mau saya informasikan siapa saja yang belum tugasnya begitu ya, tapi saya akan coba share screen saja dari MSIS-nya langsung. Baik, animasi itu ada 3 project animasi, ya. Ada 3 project animasi. Nah, tolong segera dikumpulkan. Animasi 1, animasi 2, atau animasi 3-nya. Nah, bagi yang belum, nanti kalian cara mengumpulkannya kan ada yang kesulitan, Mr. Agung. Bagaimana mengumpulkannya? Ya, betul. Filenya SB3 atau filenya Scratch, dan dikecilin komputernya lah. Kecilin. Itu tidak bisa di kita attachment di di Scratch. Nah, maka apa yang harus kalian lakukan? Salah satunya yang bisa kalian kerjakan adalah silakan ininya kamu screenshot. Boleh pakai, kalau saya biasanya pakai snipping tool. Ya. Cukup ininya saja. Nah, ininya yang kamu blok, di save sama kamu. Kalau pakai snipping ya. Misalnya di sini tulis saja misalnya animasi 3. Nah, atau di foto, boleh. Terserah kamu gampangnya gimana. Nah, maka file ininya saja yang dilampirkan. Ya. Nah, jadi Mr. Agung mau tadi pagi Karisa WA Mr. Agung. Jadi terima kasih. Atau nanti Mr. Agung cek di stereo ya. Ini tadi pagi Mr. Agung udah selesai. Andra sudah masuk semua untuk yang animasinya. Lalu Gita baru animasi dan animasi 2. Silakan dicek lagi. Tadi malam saya ngecek di animasi 30 ya. Nanti kita lihat. Sudah ada belum? Siapa? Elizabeth sudah ada belum? Elizabeth animasi 2-nya sudah ada, tapi animasi 3-nya sepertinya saya belum lihat. Nanti kita lihat yang animasi 3 aja ya. Fasel nanti kita lihat yang animasi 3 aja. Nah, lalu pokoknya saya udah ngasih tahu begitu. Hari ini kita lihat yang animasi 3. Karena yang animasi 1 2 itu ada yang di Padlet mengumpulkannya, ada yang di roomnya. Kita coba lihat yang animasi 3 ya. Tugas mata pelajarannya programming, kelasnya 5A. Dan kamu kalau sudah dikoreksi untuk animasi 3 ini, kamu sudah bisa melihat nilainya langsung di MSIS. Yang baru mengumpulkan 19 orang dari 25, berarti ada 6 lagi yang belum. Ya. Aiko sudah masuk, Andra sudah masuk. Yang belum aja ya. Brigita Huta Barat masih kosong. Bisa dilihat ya, di sini tidak ada filenya, jadi Mr. Agung tidak bisa mengunduh ataupun menilai. Cecilia Brigita. Kristo kosong. Kristo hanya ada yang animasi 1 saja, animasi 2-nya juga kosong, belum ada. Elizabeth belum ada, Elizabeth. Animasi 3 belum ada di roomnya. Oke, Mister, nanti Elizabeth kirim lagi ya. Gwen Giselle belum ada, animasi 1, 2, dan 3.
Hubertus juga belum ada di animasi 3-nya. Ya, untuk animasi 1 dan 2 tolong dicek lagi. Setelah ini kalian cek lagi, saya tidak akan lama-lama. Nanti setelah ini kalian cek lagi, silahkan yang belum selesai langsung dikumpulkan hari ini. Tadi saya sudah menginformasikan, fotokan saja codingnya. Ya, fotokan codingnya, kirim ke Mr. Agung. Itu kalau yang kesulitan. Ya. Lalu saya mau kasih lihat lagi, kita punya tugas apa lagi yang Imlek. Terakhir itu adalah grafik. Mr. Agung dengan kalian di kelas 5 hasilnya tidak memuaskan ya. Gambarnya yang penting selesai saja sepertinya Imleknya. Padahal kalau kalian mau buka-buka di Google sebagai bahan ide kalian, itu gambar tentang Imlek itu banyak sekali. Tapi ada yang menggambar hanya satu lampion saja. Ya, untuk kelas 5 yang belajar paint dari kelas 1 sampai kelas 5, kreativitasnya tidak ada, tidak muncul. Jadi nilainya saya tidak besar-besar. Nah, di sini Aiko sudah masuk, tapi belum saya nilai. Nah, di sini Aiko sudah masuk. Lalu Andra juga sudah. Yang belum kita lihat ya. Brigita belum masuk. Cecilia belum masuk. Evelyn Laurencia, Gwen Giselle. Makanya nilainya tidak lebih dari 83. Ya, kalau di kelas 4 saya ada yang 93 nilainya, banyak. Karena memang kreativitasnya, tingkat kesulitannya lebih sulit dibandingkan gambar-gambar yang kalian buat. Mr. Agung tidak membanding-bandingkan, tapi mengevaluasi kenapa gambar-gambar yang kelas 4 lebih kreatif daripada yang kelas 5 kalian. Ya, seperti itu. Sebentar, ABCD. Oke, lalu apalagi tugasnya? Multimedia ya? Kelas 5A, kita cek sekaligus. Yang grafik data bencana. Dari 25, 23 baru yang mengumpulkan. Kita lihat siapa yang belum lagi. Brigita Huta Barat belum mengumpulkan. Melihat juga belum dia mah. Daryl Rino Suwandi belum mengumpulkan juga. Oke, itu ini tuh yang mana sih, Mister? Ini adalah yang bikin grafik. Nah, yang ada gambar seperti ininya. Silahkan yang barusan disebutkan diperiksa kembali. Satu lagi saya mau ngecek tugas multimedianya, yaitu yang membuat animasi ombak. Hanya 21 dari 25 siswa. Aiko belum mengumpulkan. Cecilia Brigita belum mengumpulkan. Gwen Giselle, Gwen Michelle belum mengumpulkan. Nah, Mr. Agung harap nanti setelah ini kalian yang belum mengumpulkan mengecek kembali dan kenapa belum. Cecil banyak sekali yang belum dikumpulkan. Kenapa? Ada kendala apa? Ada Cecil nggak? Nggak ada ya, ini cuma 24 ya. Iya. Lalu ada beberapa yang belum dikumpulkan ya. Kristo,
terus Gita, Mister, Elizabeth sudah kumpulkan yang animasi 3. Nanti dicek lagi ya. Hubertus dicek lagi, Mr. Agung lupa. Aduh, maaf. Apa namanya, daftar nilainya Mr. Agung ketinggalan di komputer di rumah, masih nempel flash disknya. Mister, Ya kok. itu kan kerjanya ini kan pakai PowerPoint ya, yang ombak itu. Ya. Tapi PowerPoint-nya lagi rusak. Ya, terserah gimana dulu. Oh, oke, makasih, Mister. Ya. Kamu mau bikin gambarnya dulu, nanti diperbaiki, terserah kamu. Karena itu sudah lama, kalau nggak salah. Itu tugas bulan apa ya? Ini itu deadline-nya 18 Februari, sekarang sudah Maret. Ini deadline-nya adalah 18 Februari. Daryl juga kumpulin, Gwen Giselle, ya. Terus sepertinya sih semuanya sudah. Terima kasih yang sudah melihat pesan dari wali kelas, dan di MC juga saya sudah chat dan sudah mengerjakan. Ya. Nah, selanjutnya saya akan sharekan kuesionernya. Sebentar, mana ya? Artinya aku animasi 2 sama 3 itu DCL. Kenapa Kristo? Masih di mute. Animasi 2 dan 3 artinya aku diisiin langsung ini. Ya, dikerjakan. Sama punya Niko juga belum, animasi 1, 2, dan 3 malah. Kasih tahu. Animasi 1 sudah. Niko nggak ada. What? Ya, dicek lagi aja ya. Agung tidak menemukan soal. Oke. Nomor absen 1 siapa? Aiko. Aiko, kamu belum mengisi Google Form? Oh, ya. Nomor absen 2. Diandra, Mister. Andra belum ngisi Google Form? Belum. Kenapa belum? Udah dari hari Sabtu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siapa nomor 9? Aku, Mister. Siapa? Kita juga belum ngisi Google Form? Belum. Segera hari ini biar saya tahu, karena nanti hari Kamis, hari Jumat depan itu udah terakhir. Hari Jumat depan atau nanti saya mau bikin satu kelas lagi sesuai dengan kelas yang dipilih. Kalau nggak ada namanya, nanti kamu tidak akan dikasih linknya, nggak tahu kamu nanti bimbingannya seperti apa. 9, 10, 11, 12 siapa? Karisa, Mister. Karisa juga belum ngisi Google Form ya? Aku udah, Mister. Kapan? Tadi. Oh iya ini. Oke, Karisa sudah masuk di sini. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 siapa? Elizabeth, Mister. Elizabeth belum ngisi? Belum, karena belum lihat sih Google Form-nya. Google Form-nya ada di grup kelas, di wali kelas yang meng-share di WA. Di WA ya? Ya. Nanti saya ya. Ya, silakan. Karisa juga baru tadi mengisi. 18, 19, 20 siapa? Mister. Evelyn juga belum ngisi. Belum. Silakan. Kalau susah nyari WA-nya, minta ke Japri supaya dikasih link ulang. 19, 20, 21, 22. Mister? Maaf. 22 siapa? Candy. Nomor absen 22 siapa? Gwen Giselle ya? Gwen Michelle tuh. Gwen Giselle 22. Karena 23-nya Gwen Michelle. Hubertus sudah mengisi belum?
Belum. Belum. Kenapa belum? Belum lihat formnya. Oh, udah dari hari Sabtu kemarin kok. Silakan Japri wali kelasnya supaya masuk datanya, ya. Nah, di sini Mister, ya. ini Elizabeth baru itu ya, kerjain Google Form-nya. Oh ya, sudah masuk. Oke. Nah, di sini ada yang pakai Microsoft Word, ada yang pakai Paint, ada yang pakai Excel, ada yang pakai PowerPoint. Ya. Masalah susah atau tidak susahnya itu tergantung dari kreativitas kalian. Proyek PTS kolaborasi semester 2 itu adalah storytelling. Ya betul kan? I'm storyteller. Begitu, tentang Indonesian history. Nah, saya akan sedikit lagi membahas tentang yang menjadi kolaborasinya. TIK itu sebagai multimedia. Silahkan kamu mau berubah boleh, ya. Kamu mau berubah boleh. Nanti di link ini saya akan kasih satu Google Form lagi, ya. Satu link Google Form lagi, survei untuk aplikasi apa yang kamu akan gunakan. Kalau mau berubah diisi di sini, ya. Saya tunggu sampai jam 12 siang. Karena nanti saya akan bikin kelas lagi, saya akan kasih linknya pribadi ke AMC sekalian melalui pesan. Jadi kalau kamu tidak mengisi Google Form-nya nanti kamu nggak akan menerima link Zoom-nya, ya. Begitu. Kita akan membuat multimedia. Saya akan menyarankan nanti pakai apanya. Tapi silakan kamu nanti kalau misalnya mau pakai Excel atau pakai yang lainnya bagaimana, seperti apa. Agama terpisah, ini saya tidak akan bahas. Nah, ini dia. Kita akan berkolaborasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan TIK. Ya kan? Kalian bercerita storytelling di live Zoom sesuai dengan jadwal. Bercerita dengan tema sejarah penjajahan di Indonesia melalui tokoh pahlawan yang sudah ditentukan masing-masing. Teks cerita dituliskan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seimbang dalam penulisan. Bebas memilih jenis multimedia yang dikuasai untuk menulis. Boleh pakai PowerPoint, boleh pakai Word, boleh pakai Excel, pakai Paint. Nah, saya menyarankan pakai yang aplikasi yang sudah kita pelajari dari kelas 1. Ya. Nah, itu. Kriteria penilaiannya bagaimana? Saya baru bikin 3 ya, nanti yang Excel menyusul. Yang pertama, untuk yang aplikasi Paint. Bagi kalian yang ingin menggunakan Paint, boleh silahkan. Yang akan dinilai adalah kalian menggunakan paste from. Ya. Harus ada 3 gambar sesuai dengan ketentuannya. Boleh dari Google. Kenapa harus 3 gambar? Ada yang bisa ngasih tahu nggak? Harus 3 gambar itu gambar apa saja di project storytelling itu? Kasih tahu saya. 1 gambar apa? Misalnya gambar kayak pulau, misalnya Pulau Jawa kah? Terus yang gambar keduanya gambar orangnya. Yang ketiga misalnya gambar tugunya atau gambar tempat tinggalnya. Oke, betul. Pulau. Orang itu siapa sih orang? Ceritanya Misalnya tentang apa sih? Hah? Oh, pahlawannya. Oke, benar. Tokoh pahlawan lebih tepatnya. Kalau kamu mau mengambil gambar Sultan Agung, misalnya ya, maka fotonya Sultan Agung. Sultan Agung itu dari pulau atau provinsi mana? Maka harus ada gambar pulaunya. Lalu yang ketiga adalah icon dari kota atau dari pulau tersebut. Ya, kalau misalnya jangan Sultan Agung lah. Misalnya kita mau mengambil I Gusti Ngurah Rai dari Denpasar atau dari Bali, ya. Maka kamu mengambil Pulau Bali, dimasukkan ke Paint. Lalu fotonya I Gusti Ngurah Rai juga sama dimasukkan ke dalam Paint ada. Lalu juga satu lagi apa? Icon dari Bali itu apa? Nah, banyak sekali kalau Bali. Boleh makanannya, boleh icon tempatnya. Nanti kamu kalau yang dengan SBDP nanti
takutnya beda lagi. Tapi dengan Mr. Agung boleh makanannya, boleh tempatnya, ya, seperti yang menjadi ciri khas. Kalau bisa sih tempatnya. Misalnya di Bali itu ada apa? Patung Garuda Wisnu. Nah, itu misalnya yang menjadi ikoniknya. Nah, atau Pantai Kuta di situ ya, menjadi ikoniknya. Ada 3 gambar harus ada di Paint. Silakan boleh ngambil dari Google, ditempatkannya bebas, begitu ya. Ada judul, tetap harus ada judulnya tentang apa gitu. Lalu toolsnya yang digunakan apa saja? Tools itu apa sih, Mister? Nih yang pakai Paint. Yang pakai Paint itu sebentar. Yang pakai Paint itu ada 5A itu 5A ya ini ya. Hanya Cecil, yang lainnya tidak ada yang pakai Paint ya. Yang lainnya cuma PowerPoint dan Microsoft Word. Hanya Cecil aja. Siapa ini? Brigita. Sorry. Brigita. Sudah. Ya, Brigita Margaret ada? Ada. Nah, jadi saya bicara dengan Brigita Margaret sebentar. Karena hanya kamu yang pakai Paint. Ya, lalu toolsnya itu apa sih? Tools itu ini. Saya tahu kamu akan pakai pensil, pakai ini tidak. Nah, usahakan ini semuanya ini dipakai. Setidaknya 3 di atas ini. Pensil, fill color, dan teks. Kristo, Mr. Agung sedang berbicara sama Brigita. Ya, pensil, fill color, dan teks. Ini adalah tools. Ya. Lalu selanjutnya yang dinilai berikutnya adalah shape. Walaupun gambar-gambarnya kamu ngambil dari Google, tapi kamu juga harus menggunakan shape-nya ini. Ya, semakin susah shape yang kamu gunakan atau semakin banyak, tapi ingat, banyak tapi harus nyambung. Kalau memang nggak perlu ada gambar bintang ya nggak usah, gitu ya. Tapi gunakan shape ini juga, gitu ya. Lalu selanjutnya colornya gradasi. Benar nggak nulisnya gini? Bahasa Indonesia aja ya. Ya lebih aja pakai gradasi. Jadi ada yang harus diberi warna pasti, dihias, bukan hanya cuma masukin. Kalau bisa full color semuanya, tidak ada yang warnanya putih. Ya, karena tidak akan di print dan lain-lain. Karena apa? Nantinya harus kalian mempromosikan entah itu di status WA dan lain-lain. Nah, kalau pakai Paint ini cocok karena dia hasilnya JPEG, bisa gambar PNG. Lalu juga kreativitasnya saya nilai. Lalu kesesuaian dengan tema. Ini yang pakai Paint, ya. Selanjutnya kita lihat di sini yang pakai Microsoft Word. Ini cuman Celesta ya. Celesta hadir? Hadir, Mas. Yo, karena cuman kamu yang pakai Word, saya jelaskan dulu yang pakai Word. Yang pertama yang dinilai adalah format font. Format font itu apa? Nah ini, kamu merubah-rubah jenis tulisan dan lain-lain. Oh ya, yang pakai Paint tadi tetap tulisannya ada, diketik, ya, diketik sesuai dengan yang kebutuhannya. Jangan lupa harus ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Harus proporsional, 50% menggunakan bahasa Indonesia, 50%-nya bahasa Inggris, ya. Itu dia. Nah, untuk yang Word ini format font ini semakin banyak kamu gunakan. Nah, di sini yang jarang digunakan itu biasanya font style, lalu di sini juga ada ini ya. Lalu juga font color silahkan digunakan. Celesta. Selanjutnya penilaian berikutnya adalah insert picture. 3 gambar sama seperti yang tadi. Boleh dari Google. Ya, sama. Yang harus ada adalah tokoh pahlawannya. Lalu pulaunya, gambar pulaunya dari mana tokoh pahlawan tersebut. Lalu ikonik dari daerah pahlawan tersebut. Sama. Lalu format paragraf juga saya akan lihat. Pengaturan dari paragrafnya ini. Ya. Kalau memang ada penomoran otomatis, gunakan penomoran otomatisnya. Lalu border and shading.
Nah, border and shading itu nanti saya akan kasih tahu ke kamu. Nah, di sini ada di desain ada page border. Jadi bisa kamu pakai border, tulisan teksnya itu nanti dihias, ya, seperti itu. Boleh pakai page border juga, dikasih bingkai dan shading. Silakan saja dipelajari dulu, nanti begitu ada kelasnya Mr. Agung akan kasih tahu caranya. Ya, saya jelaskan dulu kriteria penilaiannya. Teks itu tulisannya sama, semuanya pasti ada teks. Mau pakai aplikasi apapun, teksnya akan dinilai. Kreativitas lalu kesesuaian dengan tema. Nah, nanti bagaimana supaya, anggaplah ini kamu bikin poster gitu ya. Hasil dari Celesta bikin ini di Word itu bisa diupload di minimal di status WA kamu. Supaya kalau ada penilaiannya bagaimana sudah bisa mempromosikan atau tidak, kamu dapat nilai. Atau di IG kamu, atau di Facebook, atau apapun itu sosial media kamu. Bagaimana ya tadi, kalau kamu pakai snipping tool misalnya ya, lalu di crop semuanya segini. Nah, ini seperti ini di crop, nanti di save, jadinya JPEG. Bisa dijadikan di status kalian. Begitu ya Celesta untuk menggunakan Microsoft Word. Kertasnya A4 saja, lalu posisinya mau berdiri boleh, potret, mau tidur boleh, landscape, itu kreativitas terserah kamu. Dan yang terakhir, sisanya, yang kalian banyak menggunakan PowerPoint. Hampir sama dengan Microsoft Word. Format font dinilai, ya kan? Nah, tampilan di sini, fontnya apa saja di sini dipakai. Lalu insert picture sama digunakan. Foto tokoh pahlawannya, pulaunya, dan gambar ikonik dari daerah tersebut. Ini TIK apa IPS? Siapa yang bertanya? Alfiandra. Aku tuh siapa? Ini TIK hafal. Ini Telita, Alfiandra. Ini bukan IPS, itu nanti. Saya jelaskan lagi ya. TIK itu berkolaborasi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ya kan? Bahasa apa? Proyeknya ngapain? Hampir sama dengan tema utamanya. Sekali lagi, sama, bercerita dengan tema sejarah penjajahan di Indonesia melalui tokoh pahlawan yang sudah ditentukan masing-masing. Jadi, kalian pasti sudah dijelaskan oleh wali kelasnya, kamu tokoh pahlawannya apa. Nah, kamu cari. Ya, hampir sama seperti yang dipresentasikan, cuman yaitu kalian yang dibuat di sini adalah ini. Kalau kamu mau gambar pahlawannya itu sekaligus di print nanti dipotong dengan SBDP, itu terserah kalian. Ya, jadi ini Mr. Agung, apa yang diisi diketik ya sama dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini saya menjelaskan langsung dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nanti guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Inggrisnya akan memeriksa file kamu yang dikumpulkan ke TIK. Sampai sini mengerti Aquila? Mengerti. Ya. Jadi tidak menanyakan lagi ini tugas IPS atau apa. Ya. Nah, ini format paragrafnya yang dinilai juga. Lalu karena di PowerPoint ada slide transition dan custom animation. Ya. Nah, lalu kreativitas dan kesesuaian dengan tema. Nanti file yang dikumpulkan untuk apa namanya? Untuk yang menggunakan PowerPoint ini cukup mungkin saya akan minta 2 file. Ya. 2 file yang dikumpulkan. Mengerjakannya 1, cuma nanti waktu save-nya itu 2 kali. Dikumpulkannya 2 file yang berbeda. 2 file yang pertama maksudnya adalah file PowerPoint-nya. Ya. Dan file video. Maksudnya file video bagaimana, Mister?
Ini bisa kita save as, kita ekspor, create a video. Maka nanti filenya waktu dijalaninnya seperti kita nonton sebuah video. Supaya apa? Supaya karena nanti ini kan cuma satu slide, paling banyak 2 atau 3 slide, ya. Paling banyak 2 atau 3 slide. Tapi kalau kamu misalnya bikin PowerPoint-nya mau satu slide ini menjelaskan tentang gambar apa namanya? Tadi gambar apa? Tokoh pahlawan ya? Satu slide gambar tokoh pahlawan dan penjelasannya. Satu slide gambar pulau dan penjelasannya. Satu slide gambar apa lagi? Gambar ikonik dan penjelasannya. Itu terserah. Mr. Agung tidak melarang mau berapa slide-nya. Tapi minimal itu satu slide. Minimal jangan satu dah, minimal 2. Slide 1 perkenalan, slide kedua isi. Minimal 2 slide. Lebih dari itu silahkan. Nah, nanti Mr. Agung akan memberitahu di kelas khusus kelasnya PowerPoint yang kalian sudah menentukan akan menggunakan PowerPoint. Mr. Agung akan memberitahu bagaimana cara mengekspor supaya PowerPoint kita diekspor jadi video itu bisa berjalan dengan bagus. Ya, maka ada yang namanya slide transition dan custom animation-nya harus disetting, harus diatur otomatis. Kalau enggak nanti videonya berhenti aja di situ. Ya. Nah, ini adalah untuk penilaiannya untuk yang PowerPoint. Silakan kamu kalau mau capture ini yang PowerPoint penilaiannya silakan difoto dulu supaya nanti waktu mengerjakannya tidak apa namanya? Tidak keluar dari apa yang diinginkan. Sudah PowerPoint sudah difoto? Sudah. Oke, kalau nggak mau foto nanti lihat di videonya lagi, saya kasih share lagi. Ini untuk yang Microsoft Word silakan kalau mau difoto. Sama Word juga. Kalau mau lebih dari 1 halaman boleh sekali. Ya, boleh sekali. 1 halaman tadi untuk tokoh aja. Berarti tulisannya besar-besar, nggak apa-apa. Mr. Agung tidak bermasalahkan itu. Ya, yang paint juga sama lah. Kalau misalnya mau, kalau paint kan berarti kalau mau apa namanya sendiri-sendiri berarti filenya ada banyak. Ya boleh juga, nggak apa-apa. Satu file untuk menjelaskan tokohnya, satu file untuk menjelaskan apalagi namanya pulaunya, satu file ikoniknya. Pokoknya, intinya saya memberikan kemerdekaan, kebebasan kamu dalam mengerjakan proyek TIK yang berkolaborasi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris khususnya. Nah, saya karena saya memberikan kebebasan, tapi tolong digaris bawahi untuk yang ini. Ya, bahwasanya penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus seimbang dalam penulisannya. Ya, kenapa Mr. Agung tidak menggarisbawahi yang pengerjaannya TIK? Karena Mr. Agung memberikan kebebasan kamu mau bikinnya seperti apa. Yang penting tadi rambu-rambunya diperhatikan saja. Itu. Ya, jenis tulisannya. Ya. Izin mau nanya. Siapa namanya? Andra Saka. Silahkan Andra Saka. Kan IPA sama matematikanya digabung juga, Mister, sama TIK-nya. IPA masuknya di satu file. Iya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti begini, kalau semuanya mau dijadikan satu file karena kalian kebetulan sama pakainya PowerPoint misalnya ya, silakan. Tapi simpanlah yang bagian ada TIK-nya di slide-slide terakhirnya, ya. Mengerti nggak Anda Saka? Jadi Mr. Agung bisa tahu mana file yang yang harus Mr. Agung koreksi, yang mana nilai Mr. Agung perhatikan. Nah, terus bagaimana nanti mau jadikan videonya ya Anda Saka ya? Karena gabung dengan yang lainnya. Nanti kita lihat deh. Hari Jumat berikutnya atau nanti di kelas khusus yang PowerPoint, harapannya semuanya sudah mulai mengerjakan dari sekarang.
nanti Mr. Agung mau satu orang bisa share screen. Udah sampai sejauh mana pekerjaannya. Jadi Mr. Agung tidak hanya akan membantu tugas di bagian TIK-nya saja, tapi kalau kamu misalnya Andra Saka bikin PowerPoint semuanya, saya akan cek dari atas sampai ke bawah. Seperti apa itu. Nah, kalau misalnya sudah cukup ya sudah. Ya, gimana? Tapi kata Mistere, matematika sama IPA-nya di bawah, yang TIK-nya harus di Atas. bagian yang paling atas. Oke, nggak apa-apa. Yang penting jangan dipisah maksudnya. Ya, kalau misalnya yang TIK jadi 3 slide, ya 3 slide-nya itu berurutan. Dan nanti dikasih tahu ke Mr. Agung. Ya, di slide keberapanya. Nggak apa-apa. Terima kasih, Mister. Oke, kalau misalnya memang ada permintaan dari wali kelas, TIK-nya di atas, ngikut aja lah. Yang penting bisa mengerjakan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, apakah ada yang les setelah jam 1 ke atas? Hari apa ya? Mr. Agung juga nggak bisa sekarang kalau itu. Ya mudah-mudahan karena paling lambat itu kan sekarang udah tanggal 4 ya. Kalau kita lihat kalender itu paling lambat tugasnya hari Sabtu tanggal 12 itu harus sudah dikumpulkan semuanya. Saya bikin tugas itu paling lambat masuk tanggal 11 jam 12 siang. Nanti saya akan edit tugasnya paling lambat tanggal 11 jam 23 malam. Nah, nanti kalau di antara tanggal 6 sampai tanggal 10 saya tidak bisa masuk ke dalam kelas kalian lagi, maka di tanggal 11 di Jumat depan Mr. Agung akan bikin jamnya itu akan melihat pekerjaan kamu bagaimana. Silakan kamu kalau lagi mengerjakan mau bertanya ke Mr. Agung boleh. Mr. Agung caranya bikin ini bagaimana? Bikin ini bagaimana? Saran saya bertanyalah di jam kerja atau dari jam 8 sampai jam 3 sore. Mr. Agung pasti ada di depan komputer, ada di sekolah. Kalau di rumah, ya Mr. Agung kadang-kadang suka nggak kedenger handphonenya. Saran saya bertanyalah di jam kerjanya Mr. Agung dari jam 8 sampai jam 3 sore. Ya, nanti Mr. Agung kasih tahu. Kalau perlu video call silakan video call. Tanya dulu, Mister lagi Zoom nggak? Kalau nggak, saya mau video call. Itu video call. Kalau mau dibukain Zoom atau Google Meet, saya bukakan. Ya, jadi mulailah bekerja untuk yang TIK. Saya hanya mau menginformasikan tadi yang di kriteria penilaiannya. Ada yang bagian mana yang kriteria penilaian yang kamu tidak bisa, silahkan kamu tanyakan di hari-hari mulai hari ini sampai sebelum tanggal 11. Ya, misalnya Celesta tadi yang Microsoft Word bikin border maksudnya seperti apa sih? Saya belum tahu. Nah, silakan bertanya nanti saya jelaskan. Bikin border itu seperti ini loh, seperti itu. Mr. Agung, Elizabeth mau nanya. Silakan Elizabeth. Kalau pakai PowerPoint itu boleh nggak kayak pakai animasi gitu? Iya, kan tadi aspek penilaiannya ada slide transisi. Slide transisi itu adalah animasi perpindahan dari slide 1 ke slide kedua. Nah, tapi Mister, kan kata Mister, itu kan pakai animasi. Untuk yang kalau Paint, pakai animasi gimana ya? Kalau Paint nggak ada. Kalau Paint kan di kriteria penilaiannya tidak ada animasinya. Oke, Mister. Ya, jadi setiap aplikasi pasti kriteria penilaiannya berbeda. Kalau pakai Paint seperti tadi, ya saya kasih tahu. Kalau pakai Paint ya begini penilaiannya. Nah, ini pakai Paint. Pasti memasukkan gambar. Semua aplikasi harus memasukkan gambar. Tools yang digunakannya dinilai apa? Shape-nya apa? Warnanya gradasi. Gradasi nggak ada di PowerPoint sama di Word. Nah, ini untuk yang Paint. Ya, mau mengumpulkannya lebih dari satu file boleh, silahkan. Lalu ini yang Microsoft Word. Nah, Microsoft Word juga nggak bisa pakai custom animasi, yang nggak usah pakai custom animasi.
gitu ya. Lalu ini slide transisi untuk yang PowerPoint. Nah ini kalau pakai animasinya di bagian ini ada slide transisi, ada custom animation. Kalau slide transisi itu animasi antar slide yang ini. Nah ini animasinya untuk slide transisi. Lalu ini untuk yang custom animation. Silakan kalian juga gunakan itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada, Mister. Tidak ada ya. Nah, minggu depan kalau saya bagi jamnya sesuai dengan pelajaran sesuai aplikasi kayaknya kesulitan. Nanti kita akan zoom ini. Minggu depan saya akan minta semua kalau bisa semuanya sudah mengumpulkan dulu ke Mr. Agung selesainya ya. Nanti kita presentasiin supaya apa, kalau dari kamu susah share screen atau kamu kalau jam segini saya joinnya biasanya pakai HP, Mister laptopnya dipakai sama orang lain. Nah makanya dikumpulkan dulu selesainya. Saya akan ingatkan lagi hari Kamis untuk mengumpulkan file kolaborasi seselesainya kamu. Nanti saya akan buka, saya akan share screen, kita akan bahas satu persatu. Begitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah bisa mulai mengerjakan ya? Atau kalau kemarin sih ada yang bilang ke Mr. Agung, saya sudah mulai mengerjakan, Mr. Oke, nggak apa-apa, silakan saja. Kerjakan saja. Nah, sekarang sudah tahu apa yang menjadi kriteria penilaian. Itu dicek lagi ada atau belum. Kalau belum ada ditambahkan, kalau sudah ada ya sudah dilanjutkan lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti malam saya akan update lagi tugas yang belum selesai, yang belum masuk. Silahkan yang multimedia tadi, grafik, ombak sama gambar Imlek yang belum, segera dikumpulkan saja. Tidak ada? Tidak ada, Mister. Kalau tidak ada, saya tidak akan lama-lama zoomnya. Saya akan selesaikan supaya kalian bisa mengecek lagi tugas di MSIS-nya yang sudah atau yang belum. Oke, sebentar. Saya mau share screen dulu. Bagaimana melihat soalnya kalau ditagih nilai, nge-WA, Mister, roomnya nggak ada. Gitu ya. Padahal kamu nggak tahu caranya bagaimana. Mungkin karena kamu nggak tahu aja. Sebentar ya. Nah, misalnya Mr. Agung masuk sebagai siswa. Pakai sebentar, jangan di sini saya bukanya. Saya buka di sini aja. Nah, ini saya masuk. Untuk memeriksa tugas-tugasnya, kamu bisa masuk ke tugas. Paling enak itu ngecek tugas itu kamu di di komputer atau di laptop. Ya. Nah, lalu cek di sini di tugas itu ada 2 menu, sedang berlangsung dan sudah selesai. Kamu pilih yang sudah selesai. Kenapa kalian suka ada yang bilang nggak ada roomnya, Mister? Karena di sini itu ada berapa halaman. Di halaman 1 nggak ada ya, dibuka di halaman kedua. Halaman kedua nggak ada, buka di halaman ketiga. Dan seterusnya. Atau kamu ganti aja ini show-nya jadi 100. Kalau tugasnya, nah di sini kan cuma 1 halaman nih, preview 1. Berarti semuanya akan ada muncul di sini. Nah, dicek nih. Kalau sudah uploaded, mungkin sudah dikumpulkan. Tapi ada revisi atau enggaknya kamu harus klik terlebih dahulu. Nah, yang belum, Nah, karena tugasnya Mr. Agung itu bukan TIK. Kalau kamu ketik TIK di search engine-nya, itu hanya akan muncul di sini yang ada TIK-nya. Kamu cek. Matik gitu kan, tik di sini. Kalau mau mencari multimedia yang tugas saya multimedia yang mana ya? Kamu ketik aja di sini multimedia. Nah, multimedia itu 1 animasi lampu.
Begitu. Ya kan? Nah, di sini. Oh, ini kelas 3 soalnya ya. Nah, kalau kamu mau ngecek lagi yang grafik, coba diketik di sini grafik. Nanti akan muncul hanya pelajaran yang grafiknya saja. Ya. Di kelas 5 ini tugasnya kamu ngecek di animasi ininya. Programming. Cari programming ya. Mata pelajarannya programming, lalu mata pelajarannya multimedia, dan satu lagi adalah grafik. Nah, kalau mau mencari TIK di 3 pelajaran itu, nanti cari aja di situ. Ya, semoga membantu kamu untuk caranya mengecek pelajaran yang sudah dikerjakan atau belum. Baik, saya akan absen dulu. Sebentar ya. Saya ngecek dulu apakah sudah di absen atau belum sama wali kelasnya. Belum. Aiko hadir? Mr. Agung, saya mau ngomong bentar. Ini kata Brigita Huta Barat. Katanya Cecil dia mau swap dulu, jadi nggak gabung. Brigita, kenapa? Kata Brigita Huta Barat, Cecil katanya mau di swap dulu. Cecilia mau di swap dulu. Jadi nggak gabung di Zoom ini. Oh ya. Hadir, Mister. Iya, Andra, Hadir. Angelika Naomi, Hadir, Mister. Apple, Hadir, Mister. Aquila, Hadir, Mister. Aaron, Hadir, Mister. Aurelia Chin, Hadir, Mister. Askia, Mister. Brigita Huta Barat, Hadir, Mister. Brigita Margaret Wilhelmina, Cecil izin ya. Hadir lah. Ya. Karisa, Mister. Celesta, Hadir, Mister. Clementine, Hadir, Mister. Kristo, Hadir, Mister. Daryl, Hadir, Mister. Andra Saka, Hadir, Mister. Elizabeth, Hadir, Mister. Evangeline, Hadir, Mister. Evelyn Laurencia, Hadir, Mister. Fasel, Hadir, Mister. apa? Maaf ya aku tutup kamera karena Hmm. aku lagi sakit panas sama pusing, Mister. Oh ya, makanya jangan lama-lama. Lalu Gwen Giselle, Gwen, Ben ada? Gisel ada Mister cuma nggak ngomong. Iya, Gwen Michelle, Ada, Mister. Hans, Hadir, Mister. Hubertus. Hadir, Mister. Oke. Oke, terima kasih. Karena juga ada yang harus istirahat, Pasel, cepat sembuh. Lah yang lainnya juga sama, jaga kesehatan. Kalau ini masih ada waktu 10 menit, kalau yang tadi belum sempat sarapan, silakan kalian bisa sarapan dulu sebelum ke pelajaran selanjutnya. Ya, terima kasih semuanya. Nanti link rekamannya saya kirim lagi. Dikumpulkannya ke situ. Bagi yang sudah mengumpulkan, membuat, dikumpulkan di situ. Paling lambat tanggal 11 jam tanggal 11 jam 11 malam
Tapi hari Kamisnya nanti akan saya informasikan lagi ke kalian lewat wali kelas untuk mengumpulkan selesainya. Ya, selesainya. Nanti untuk saya presentasikan, saya kasih lihat ke kalian semuanya pekerjaannya. Dan kalau nanti mau direvisi bisa. Kalau ada yang harus direvisi, hapus, kirim ulang lagi segera di hari yang sama. Ya. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat, sampai ketemu lagi Jumat depan. Dadah. Dan Bye. dah.